Tuhan, di mana Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan boleh kami siarkan Tuhan nantinya kepada anak-anak. Kau memberkati kami Tuhan, dari pemain musik Tuhan, sound leader, bahkan kamera Tuhan, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, segala yang kami bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulainya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak TK SD Metodis 10 Belawan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau saat teduh ya. Ayo saat teduh dimulai. Uangnya kan nak? Ya, tapi kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus ya. Bukan uang segalanya ya nak, tapi Tuhan Yesus. Seperti lagu kita hari ini. Apa yang dicari orang? Uang ya nak. Ikutin ya lagu ibu tersebut. Ayo ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mulai kebaktian kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Hatiku
Shalom, anak-anak Boksu dimanapun kalian berada. Boksu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita supaya boleh cinta kepada Yesus lebih besar daripada cinta kepada uang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sekarang berada di tengah-tengah anak-anak kami yang ada di rumah ataupun di mana mereka pada saat ini. Kami mau mendengar firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu boleh menolong ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan juga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh membangun satu pertumbuhan iman yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Boksu juga berharap luar biasa. Mudah-mudahan selama kamu mengikuti kegiatan di sekolah, semua pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan guru-gurunya boleh diperoleh dengan luar biasa ya. Jadi saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, Boksu akan screen share untuk kamu dan kamu akan belajar mengenai apa yang akan kita maksudkan ini, yaitu mengenai cinta uang, ya, mengenai cinta uang, ya. Nah, kenapa kita harus belajar mengenai uang? Karena dalam beberapa kali kita selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan uang, ya, yang berhubungan dengan uang. Sehingga tidak jarang anak-anakku sekalian, ada orang yang jatuh ke dalam dosa karena mereka cinta uang. Ya, karena mereka cinta uang. Dan karena mereka cinta uang, mereka tidak peduli apa-apa dalam hidup mereka ini selain daripada mencari uang untuk segalanya. Nah, uang bisa terbang walaupun dia tidak punya sayap. Aneh. Bisa bicara walaupun dia tidak punya mulut. Nah, bisa mengatur walaupun dia tidak punya telunjuk. Jadi, uang itu dalam arti istilah ini bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini hanya merupakan contoh. Dan oleh karena hal yang Boksu katakan tadi, bisa terbang walaupun tak punya sayap, bisa bicara walaupun tidak punya mulut, bisa mengatur walaupun tidak punya telunjuk. Hal-hal ini semuanya, adik-adikku yang dikasih Tuhan, membuat orang itu sering sekali jauh daripada Tuhan. Mereka hanya fokus kepada uang, apalagi kalau dia katakan gitu, dia katakan dalam satu istilah ya, adong, hepeng, adong, tondong, katanya gitu ya. Ada uang, ada family. Sebenarnya tidak semua begitu. Hanya itu merupakan satu istilah yang sejak mulai Boksu masa anak-anak selalu saja terdengar. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang menjadikan hidupnya fokus kepada uang, ya, atau yang biasa disebut dengan money oriented, berpusat kepada uang. Nah, berikutnya kita mau melihat lagi bahwa ketika kita punya uang, kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Dalam kitab Timotius pasal 6 ayat yang 10, itu dia mengatakan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, ini adalah melalui keinginan kita dikasih tahu berapa telah menyimpang, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman
bahkan menyiksa diri mereka, dan mengalami banyak sekali kepedihan dalam hidup mereka. Hanya karena apa? Hanya karena mereka cinta uang. Mereka menghargai segala sesuatu dengan uang. Artinya uang menjadi tuan bagi mereka dan mereka menjadi hamba daripada uang. Dalam satu bagian lain juga di Matius 19 ayat 24, Tuhan katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti Allah tidak suka dengan orang kaya. Tetapi banyak karena cinta uang, orang-orang kaya hanya mendahulukan uang tanpa peduli kepada Tuhan, tanpa peduli kepada sesama. Bahkan segala macam cara mereka lakukan hanya supaya mereka mendapat uang saja. Tidak peduli hal-hal yang lain yang bisa saja mungkin membuat mereka itu kehilangan uang. Nah, ini yang tidak mau ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, jadi biasanya ketika seseorang masih miskin, dia rajin berdoa, rajin minta berkat Tuhan. Tetapi ada juga, ya ingat, ada juga orang yang miskin diberkati Tuhan, berlimpah-limpah kekayaannya, bertambah-tambah jumlah uangnya, dia akhirnya lupa kepada yang memberikan berkat itu, sehingga dia menyombongkan diri, dan untuk itulah istilah ini terjadi. Tuhan katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, sekali lagi, Tuhan kita itu kaya dan dia juga memberikan berkat yang luar biasa kepada kita, dan Allah tidak mau kita tinggal di dalam kemiskinan. Hanya yang perlu kamu cermati adalah bahwa Tuhan tidak suka kamu itu tertinggal di dalam kuasa uang. Ya, kita tahu kan? Semua kita butuh uang. Itu pasti. Ya, pasti kita butuh uang. Contoh, beli beras, kita butuh uang. Beli tas, kita butuh uang. Beli rumah, kita butuh uang. Beli air aqua 1 gelas, kita butuh uang. Jadi artinya semua kita butuh uang, itu pasti. Namun seperti yang saya katakan tadi, kamu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena ada di sini 7 hal yang Boksu mau katakan akan terjadi dalam diri kita kalau kita cinta uang, tidak lebih cinta Tuhan. Yang pertama adalah uang dapat membuat kita berpikir pendek dan berbuat tidak wajar. Jadi ketika satu orang dia tengok di situ ada dompet yang jatuh, dalam hatinya mengatakan, aku akan tengok dompet ini, KTP-nya, kalau ada data, aku akan antar kepada yang punya. Tapi sesudah dia pegang dompet itu, dia tengok isinya warna merah, harga 100.000, banyak sekali. Dia hitung saja itu dengan cepat, ada lebih dari 10. Lalu dalam pikirannya kata, untuk apa? Lalu dia berjalan pelan-pelan, dia ambil uangnya, dan dia tampakkan dompetnya beserta dengan data-data yang ada di dalamnya. Nah, ini membuat kita berpikir pendek dan berbuat tidak wajar. Uang juga dapat membuat persahabatan rusak bahkan putus. Malah ada saudara-saudara sekandung atau saudara berkelahi. Kali waktu Boksu mendamaikan, ada anak daripada satu orang yang kaya, mereka waktu hidupnya ayahnya sudah panggil seorang notaris untuk mencatat pembagian harta orang tuanya. Lalu waktu orang tuanya meninggal, mereka datang ke notaris ini. Pak notaris, tolonglah bacakan
mana yang menjadi bagian daripada kami masing-masing. Lalu notaris membacakan ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini dijual untuk membayar hutang selama pengobatan orang tua sampai acara penguburannya, dan nanti membangun satu seperti tugu untuk tulang belulangnya. Lalu dibacakan itu, masing-masing anaknya protes, tidak setuju. Aku suka tanah itu. Aku suka tanah ini, aku suka tanah ini, aku nggak mau ini. Dan akhirnya apa terjadi? Perkelahian. Ya? Perkelahian mereka. Malah nggak kompak. Biasanya kalau setiap hari Natal dan Tahun Baru, mereka kumpul bersama-sama, tapi sesudah kejadian ini terpisah. Akhirnya tanah itu diterima, tetapi tidak dengan rela hati atau dengan ikhlas untuk menerimanya. Akhirnya mereka mempunyai percekcokan dan saling mengintip. Ya, itu dia. Jadi saudara-saudara, membuat persahabatan menjadi terputus, bahkan saudara sekandung bisa berkelahi. Uang mendasari pertemanan, rapuh persahabatan tersebut. Artinya persahabatan itu tidak langgeng. Kenapa? Karena money oriented. Kamu ada uang, ada teman. Ya kan? Kamu tidak ada uang, ditinggalkan teman. Nah ini. Kemudian uang dapat membuat kita kehilangan akal sehat. Ya. Dapat membuat kita kehilangan akal sehat. Seperti contoh yang saya katakan tadi itu. Uang ini begitu berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, sehingga kita fokus kepada uang. Kita tahu uang itu harus kita peroleh dengan wajar, tetapi terkadang kita juga kehilangan akal sehat. Di sana ada dukun yang bisa membuat begini. Sehingga kamu nanti bisa menjadi kaya. Ayo pergi ke sana. Pergi dia ke sana. Padahal seorang Kristen. Tapi percaya kepada kekuatan-kekuatan dukun dan kekuatan yang lainnya. Yang mana dalam Alkitab dikatakan itu tidak perlu kita percayai, tetapi demi uang tadi, dia lakukan itu supaya dia katakan dia memperoleh keselamatan. Nah, ini menjadi hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita semua. Nah, uang dapat membuat kita gelap mata akan apa yang benar dan apa yang salah. Ya. Ada satu kejadian, katakanlah tabrakan. Sebenarnya yang salah adalah yang ditabrak ini yang mempunyai kerugian paling besar. Tapi karena orang yang punya kerugian paling besar ini menyogok seseorang, katakan nanti dia yang nabrak saya sehingga dia yang salah ya. Ya, nanti ku kasih kau uang. Kasih kau nanti sekian juta. Langsung yang benar tadi berputar menjadi yang salah. Nah, ini karena dia cinta uang, lebih mengutamakan uang daripada kepercayaan, daripada iman. Uang juga dapat membuat hati kita licik. Harusnya itu punya teman kita. Tapi karena kita tengok itu lebih antik, lebih mahal harganya, lalu kita bersaksi dusta, itu adalah milik kita. Akhirnya berkelahi. Enggak. 6 ya. Yang terakhir yang ke-7. Berbagai hal negatif lainnya. Silahkan kamu carilah. Pasti dia nanti boleh membuat kau semakin jauh dari teman, dari keluarga, dan dari yang semua-semua. Ya. Ini mengalami yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita perhatikan. Nah, baiklah. Berikutnya adalah ketika kita melakukan apa yang dicari oleh dunia ini, yaitu fokus kepada uang. Bossu mau ingatkan kamu kepada satu firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Di sana firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tambahkan. Ketika kamu mencari kerajaan Allah
Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan di mana Allah perintahkan kepada kita. Boleh punya uang, boleh kamu bekerja. Bahkan boksu sendiri menyekolahkan anak boksu dengan cita-cita dan harapan sampai ke sekolah yang paling tinggi yang nantinya boksu mampu lakukan atas pertolongan Tuhan. Boksu berharap supaya mereka tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan, mereka pandai bekerja. Boleh mendapat uang. Boleh mencukupi kebutuhan mereka. Boleh memberikan bantuan-bantuan yang luar biasa dengan keuangan mereka. Dan semuanya. Yang benar-benar mereka peroleh karena mereka adalah anak Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam kasih-Nya. Jadi tidak ada lagi pikiran yang licik, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi penistaan, tidak ada lagi yang membuli, tidak ada lagi yang mengejek, tidak ada keinginan, tidak ada lagi keinginan untuk memperoleh harta orang lain. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan apa yang datangnya daripada Tuhan. Jadi pilih mana? Pilih mempunyai kehidupan yang rapuh, iman yang goyah, karena kamu cinta uang seperti dikatakan tadi. Cinta uang adalah akar daripada kejahatan. Kita sudah tengok 7 contoh tadi, bahkan bisa lagi bertambah. Toh. Tapi satu bagian ayat Matius 6 ayat 33 ini. Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kepintaran ditambahkan kepadamu. Rezeki ditambahkan kepadamu dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan ditambahkan kepadamu. Orang tuamu juga diberkati dimanapun dia berada. Keluarga yang mempunyai kehidupan dalam Tuhan memperoleh kebahagiaan. Bukankah ini cita-cita yang lebih besar? Yang pasti kamu bisa peroleh dalam Tuhan. So, Boksu katakan sekarang ini, ingat firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena semuanya akan ditambahkan kepadamu di dalam kasih-Nya. Oke? Mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pada hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terus terpancar dalam hidup kami. Karena sering sekali dalam keseharian hidup kami berhadapan dengan uang. Dan biarlah walaupun kami memperoleh uang, pagi, siang, sore, malam, tapi kami boleh mencari Tuhan di atas segalanya dan mengenal kebenaran-Mu sehingga semuanya akan menjadi sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami dan memberkati kami setiap hari, setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik. Hari ini kita terus berbahagia dan bersukacita. Percaya satu hal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Salam sayang, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.